Review program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, dalam 5 tahun terakhir, produktivitas kelapa sawit Indonesia hampir 2 kali lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia. Beberapa penyebab di antaranya adalah keberadaan lahan sawit yang belum matang, serta kesejahteraan petani mandiri yang belum terjamin. Peta sawit global mengalami pergeseran, terlebih saat Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar sawit dunia mengalami kemunduran dalam hal produktivitas. Dalam 5 tahun terakhir, produktivitas kelapa sawit Indonesia hampir 2 kali lebih rendah dibandingkan Malaysia. Kepala Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan Ubaidi Sohen Hamidi mengatakan hal itu terjadi karena banyak lahan sawit yang belum matang, perawatan dan penggunaan pupuk belum optimal, serta dukungan pemerintah bagi petani plasma belum sebaik di Malaysia. Selain itu, terdapat beberapa tantangan di sektor hulu, yaitu keterbatasan lahan dan moratorium perluasan lahan, kesejahteraan perkebunan mandiri termasuk isu sengketa lahan, deforestasi dan degradasi lahan. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di sektor hulu sawit, pemerintah sudah menyiapkan program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau disingkat BPDPKS. Dalam program tersebut terdapat pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, dan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Menurut Ubaidi, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, menciptakan pasar domestik, menyerap kelebihan CPO di pasar dalam rangka stabilisasi harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Di sisi lain, Program Officer Center Tata Kelola Sawit Madani Berkelanjutan Trias Petra mengatakan penggunaan dana perkebunan sawit belum memberikan kesejahteraan bagi petani sawit. Kepada media, dirinya mengatakan dari 11 triliun rupiah dana sawit, sekitar 80% digunakan untuk subsidi biodiesel. Tujuannya agar produksi biodiesel meningkat sehingga mampu menyerap produksi CPO, sehingga mampu mendongkrak harga CPO. Implikasi lainnya meningkatkan harga tandan buah segar sawit. Namun berdasarkan hasil analisis input-output, penggunaan dana sawit untuk subsidi biodiesel tidak memberikan nilai manfaat besar terhadap keseimbangan faktor produksi dibanding menggunakannya untuk program yang berkaitan langsung dengan perkebunan sawit. Das menambahkan kebijakan penggunaan dana sawit untuk subsidi biodiesel bisa dikatakan gagal sebab nilai tukar petani perkebunan rakyat tidak meningkat kecuali pada 2017. Padahal apabila dana tersebut digunakan sepenuhnya untuk sawit, maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan output pada sektor produksi perkebunan sawit sekitar 6,52%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review di awal pekan ini kita akan membahas topik yang menarik, apakah produktivitas sawit Indonesia tertinggal dari Malaysia. Dari informasi yang baru saja kita sampaikan tadi, ini produktivitas sawit Indonesia mengalami penurunan di 5 tahun terakhir. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Darmono Tani Wuryono, merupakan Ketua Umum Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia atau disingkat dengan MAKSI. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Pak Darmono, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi. Kabar baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Darmono sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik ini, Pak Darmono, produktivitas sawit Indonesia. Apakah memang benar tertinggal dari Malaysia? Dari informasi yang baru saja kita sampaikan tadi, produktivitas sawit Indonesia ini mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Dari temuan Anda, apa yang menyebabkan terjadinya penurunan ini? Mungkin sedikit saya luruskan ya, bahwa sebelumnya tidak ada penurunan produktivitas kelapa sawit. Pada dasarnya produktivitas kelapa sawit dari tahun ke tahun itu relatif stabil. Nah, tadi yang penting digarisbawahi bahwa ada pernyataan bahwa produktivitas kelapa sawit lebih rendah dari Malaysia. Boleh saya cerita lebih lanjut mengenai itu? Baik.
Tapi perlu ditekankan kembali Pak Darmono, artinya ini yang Anda katakan produktivitas tidak mengalami penurunan, hanya dari sisi produksi kita tertinggal dari Malaysia, hanya itu saja kasusnya. Iya. Kondisinya begitu. Jadi nggak ada. Ya. Nanti akan saya sampaikan itu. Jadi begini, produktivitas kelapa sawit itu kan ukurannya adalah produktivitas nasional, ya. Tetapi kalau kita cermati lebih dalam, sebenarnya produktivitas perkebunan besar kita, ya, itu tidak kalah dengan produktivitas perkebunan di Malaysia, karena Malaysia menggunakan bibit unggul, juga kita menggunakan bibit unggul. Itu kalau kita bicara mengenai perkebunan besar, ya, swasta dan perkebunan besar negara. Jadi, permasalahannya ada di tentunya tadi disebut-sebut mengenai perkebunan sawit rakyat. Nah, perkebunan sawit rakyat pun ada dua, yaitu yang plasma dan yang mandiri. Nah, kalau yang plasma itu memang sudah mendapatkan bimbingan dari INTI, baik itu perkebunan besar nasional maupun perkebunan besar swasta. Sehingga para petani plasma itu dari awal sudah menggunakan bibit unggul. Oke? Itulah yang menyebabkan kenapa tadi ada ketimpangan produksi. Jadi kalau perkebunan besar, swasta dan negara tadi kan produktivitasnya nggak kalah dengan Malaysia. Nah, sekarang persentase perkebunan rakyat itu mencapai 42%. Ya, jadi itulah. Jadi kalau kita membandingkan antara Malaysia dan Indonesia, pemberatnya adalah di perkebunan rakyat. Kenapa? Karena perkebunan rakyat mandiri, ya, yang persentasinya lebih besar dari perkebunan plasma, ya, perkebunan rakyat plasma, itu menggunakan bibit yang tidak unggul dan kurang mendapatkan pembinaan yang intensif dari pemerintah. Ya, sehingga apa? Sehingga produktivitas kebun rakyat yang mandiri itu sangat rendah. Sehingga kalau itu dijumlahkan secara nasional, ya, yang 42% tadi cukup memberikan kontribusi yang besar terhadap rendahnya produktivitas sawit nasional, ya. Jadi kalau tanamannya tadi itu untuk perkebunan besar tadi menggunakan bibit yang unggul, sehingga produktivitasnya nggak kalah dengan Malaysia. Oke, dari sisi plasma kita imbang begitu, Pak Darmono, sementara kita cukup tertinggal dari mandiri. Tapi kalau di total secara keseluruhan dari sisi produksinya, apakah produktivitas kita tetap tertinggal dari Malaysia? Ya, tertinggal karena tadi karena persentase itu rendah. Baik, secara keseluruhan memang produktivitas kita tertinggal dari Malaysia, begitu kesimpulannya, Pak? Iya. Oke, baik. Ya. Kalau dari Malaysia bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang dari sisi dan seimbang? Gini, jadi kalau di Malaysia itu perkebunan rakyat itu betul-betul dikawal oleh pemerintah, ya, sehingga mereka dari awal itu sudah menanam bibit unggul, ya, yang disediakan oleh pemerintah. Jadi produktivitas perkebunan sawit rakyat di Malaysia itu hampir sama dengan produktivitas perkebunan swasta besar di Malaysia. Sehingga tadi kalau di rata-rata karena
perkebunan rakyat sudah menggunakan bibit unggul, mendapatkan pembinaan dari pemerintah, sehingga total keseluruhan produktivitas Malaysia memang lebih tinggi dari Indonesia. Jadi faktor perkebunan rakyat ini yang menjadi permasalahan di Indonesia. Dan oleh karena itu, untuk mengantisipasi itu, pemerintah sudah menyediakan dana permajaan, ya, permajaan sawit rakyat dengan menggunakan bibit unggul. Ya, jadi yang semula menggunakan bibit palsu itu diganti permajaan ini dengan bibit yang unggul. Sehingga nanti ketimpangan tadi antara perkebunan sawit rakyat dengan perkebunan besar tadi bisa diatasi. Program ini sudah berjalan tidak, Pak? Sudah. Jadi program permajaan sawit rakyat untuk menggantikan bibit yang palsu dengan bibit yang legitimate atau unggul itu sudah mulai berjalan sejak berdirinya BPDDKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ya. Baik, dalam hal ini sudah berapa lama perjalanannya Pak Darmono, kemudian hasilnya ini baru dirasakan untuk beberapa waktu ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan? Ya, kan umur kelapa sawit itu kan 25 tahun ya, sehingga memang kalau tahun ini ditanam, baru kemudian kalau tahun ini ditanam, baru 5 tahun, 6 tahun kemudian itu dirasakan dampaknya terhadap peningkatan produktivitas sawit nasional gitu kan. Hanya saja memang di lapangan kan banyak kendala ya untuk melakukan permajaan sawit rakyat tadi. Baik, Pak Darmono, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti juga kita akan bahas dari sisi luas lahan, apakah Indonesia ini lebih luas dibandingkan dengan Malaysia, dengan pembenahan dari sisi mandiri tadi, perkebunan rakyat. Ketika ini berjalan dengan lancar, apakah posisi Indonesia nanti akan bisa melebihi dari Malaysia? Nanti kita akan lanjutkan, Pak Darmono, dan pemirsa tetap bersama kami. Mbak akan segera kembali sesaat lagi. Baik.